dari Tuban Kiai Haji Ansori, ada dari Tegal Kiai Haji Syarifuddin Santri Deso Pangeran Cengho, ya. Ketua PI Jatim mana ini? Aduh, ada tuh, Masya Allah. Ketua PWI Jatim Kiai Haji Jami, atau yang akrab dipanggil Gus Jami. Juga para ibu, baik yang kudung merah, kudung hijau, kudung putih, semuanya yang saya cintai. Bapak Ibu hadirin, para laskar sabilillah, anggota Banser, para bapak-bapak tentara Republik Indonesia, juga dari kepolisian. Malam hari ini kita sudah melihat bagaimana keseriusan Sentono Dalem Perdikan Majan di dalam bagaimana berkontribusi di dalam menjaga budaya Nusantara, wabil khusus budaya Mataraman, sebagai pewaris dari para leluhur Majan, sebagai peletak dasar Kabupaten Tulungagung di masa lalu. Para keluarga besar dari Sentono Dalem Perdikan Majan, juga tadi siang dari saudaranya Sentono Dalem Perdikan Tawangsari, juga Minang, ya, ada satu lagi. Ini adalah contoh bahwa macan-macan di masa lalu anaknya jadi macan. Jangan macan anaknya jadi kucing. Masih mending macan anaknya jadi kucing, walaupun kecil masih mirip. Ada macan anaknya jadi curut. Ada macan anaknya jadi bebek. Kata politikus Jerman, kalau kita mau mengalahkan sebuah bangsa, nggak usah kita bawa senjata, cukup rubah sejarahnya, hancurkan mental-mental kesatrianya. Bangsawannya jadikan kambing, bangsawannya jadikan bebek, maka 1-2 generasi akan datang, kita bukan hanya akan menguasai daerahnya, tapi juga kita akan menjadikan para bangsawannya, kesatriannya sebagai para budak-budak mereka. Kata Sayyidina Umar, ummahatukum waladnakum ahrara fala takunu abidan li ghairikum. Ibu-ibu kalian melahirkan kalian dalam keadaan merdeka, maka jangan sampai kalian menjadi budak dari selain kalian. Makanya di dalam lagu kebangsaan kita, kata merdeka diulang-ulang. Merdeka, merdeka, itu diulang-ulang kenapa? Untuk menumbuhkan di hati setiap bangsa Indonesia, untuk membangun jiwanya, baru membangun raganya. Apa yang disebutkan oleh Wage Rudolf Supratman, seorang muslim itu, bahwa yang pertama harus dibangun bukanlah raga, tapi yang harus dibangun adalah jiwa, cara berpikir, cara menatap masalah, cara melihat realitas. Ini yang harus dibangun, konsep berpikir. Kalau kita berpikir kita bangsa merdeka, maka apa yang akan kita lakukan adalah sebagai orang-orang merdeka. Kalau kita berpikir bahwa kita adalah bangsa budak, bangsa terjajah, maka mental terjajah ini sampai kapanpun tidak akan membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia dan negara yang kita cintai. Bangunlah jiwanya, bangunlah
berdoa untuk Indonesia Raya tua, Indonesia Raya merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan untuk Indonesia Raya. Indonesia dibangun atas 5 dasar yang kita sebut dengan Pancasila, yang digali dari budaya Indonesia yang telah lahir dari peradaban Nusantara ribuan tahun sebelum Pancasila itu digali oleh Insinyur Soekarno. 1 Juni Pancasila itu lahir, tapi sebenarnya Pancasila itu lahir dari budaya dan peradaban kita, leluhur-leluhur kita di masa lalu yang kemudian dirangkum oleh Insinyur Soekarno. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, karena dari zaman dulu sebelum adanya Islam, sebelum ada Kristen, sebelum adanya Buddha, sebelum adanya Hindu, sebelum adanya agama Konghucu, bangsa Indonesia telah bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum agama-agama ini diturunkan, sejak dahulu kala umat-umat Indonesia, bangsa Indonesia telah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan nabinya di zamannya masing-masing. Ini yang dikatakan oleh Profesor Dr. Agus Sunyoto, Ketua Les Bumi di PBNU yang telah meninggal dunia. Maka ketuhanan yang Maha Esa dijadikan sebagai sila pertama. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa artinya kemanusiaan yang adil dan beradab? Bahwa seluruh manusia hidup di dunia ini, wabil khusus di atas tanah Nusantara, dalam pandangan kebudayaan, peradaban, dan negara kesatuan Republik Indonesia, semuanya sama. Tidak ada satu lebih unggul secara kemanusiaannya dari yang lainnya. Orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Aceh, orang Ambon, orang Makassar, semuanya sama di mata negara kesatuan Republik Indonesia. Semuanya dihormati dengan penghormatan yang sama, semuanya dimuliakan dengan kemuliaan yang sama, semuanya mempunyai hak yang sama, semuanya mempunyai kewajiban yang sama, semuanya mempunyai cita-cita yang bebas. Dia mau jadi apa, dia hidup di tanah Indonesia. Dia mau jadi DPR, silahkan. Tidak dilihat, yang suku Sunda nggak boleh jadi DPR, jadi gay saja. Tidak, siapa saja yang hidup di tanah Indonesia bebas dia sesuai dengan prestasinya untuk menjadi apapun. Tidak ada di dalam undang-undang dasar kita, di dalam dasar negara kita, bahwa satu suku lebih tinggi dari suku lainnya di depan undang-undang dasar, di depan Pancasila. Semuanya sama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini the founding father kita. The founding father kita tahu ketika menyusun Pancasila itu, bahwa di antara bangsa Indonesia yang merdeka itu ada orang-orang bukan bangsa Indonesia, tapi bagi Indonesia ketika merdeka dia ada di tanah ini, walaupun dia pengungsi, walaupun dia imigran, dianggap sama oleh negara kesatuan Republik. Kudune nuhun kita, harusnya terima kasih kepada bangsa Indonesia
yang telah memperlakukan semua orang yang hidup di atas tanah Indonesia ini sama. Jangan kemudian merasa lebih tinggi dari bangsa Indonesia, pemilik yang sah tanah Indonesia ini. Betul? Siapa pemilik tanah Indonesia ini? Dia adalah putra asli Nusantara. Siapa putra asli Nusantara? 1 orang Jawa, 2 orang Sunda, 3 orang Aceh, orang Jambi, orang Bali, orang Palembang, orang Maluku, orang Kalimantan, orang Papua, orang NTB, orang NTT, orang Bali, orang Madura. Itulah putra putri asli pemilik Nusantara ini. Tidak boleh siapapun dengan tujuan apapun untuk menyingkirkan mereka, baik menyingkirkan secara jasad atau hanya secara kemuliaan. Kalau ente ingin barokah tinggal di atas tanah Nusantara ini, ente harus mau jadi budak putra putri Nusantara. Jangan mau jadi tuan, malah pewaris tuan rumah jadi budak. Unyil. Katanya kiai-kiai itu hanya pengawalnya para kabaib. Rokin. Katanya kiai walaupun dia hafal Fathul Mu'in, hafal Bukhari, dia kalaulah bersama dengan Habib Alwi Bodoh, maka Habib Alwi Bodoh ini lebih mulia dari kiai asal Tulung Agung 70 kiai. Unyil. Lihat saudara, itu yang ada di dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Kata Syekh Tenara Al-Bantani, orang yang alim walam yantasib ilan nabi yafuqu ala man intasaba ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisittina darajah. Orang Tulung Agung yang bukan ngaku-ngaku turunan nabi tapi dia alim, mondok di Lirboyo, mondok di Pelosok, jadi alim. Dia walaupun anaknya tukang kolektor di Tulung Agung, tetap dia lebih mulia daripada orang yang ngaku-ngaku turunan nabi tapi harus cium tangan. Itu dia, walaupun dia ngaku turunan nabi, kalau goblok cium tangan sama anak tukang kolektor lulusan dari Lirboyo. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jangan betul-betul aja. Ada kabin cium tangan. Unyil. Presiden dicaci maki saudara. Betul apa tidak? Presiden udah selesai biasa di demo. Ini kelakuan siapa itu? Itu bukan akhlak Nusantara. Presiden kita Jokowi yang 10 tahun ini sudah memiliki jasa untuk saya, terutama jasa apa? Saya dulu naruh anak di Gresik sebelum Pak Jokowi, belum ada tol, itu 2 hari 2 malam saudara, lewat Alas Roban. Sekarang dari Kresek sampai Tulung Agung cuma 12 jam. Siapa itu? Pak Jokowi. Betul apa tidak? Lah sekarang udah selesai husnul khotimah di demo di Solo. Ini bukan akhlak Nusantara saudara. Ini bukan akhlak Nusantara. Lihat itu siapa yang demo, close up wajahnya, ada wajah Mukibin itu.
Betul apa tidak? Bukannya terima kasih dia yang demo lewat tol, tolnya dapat siapa? Betul apa tidak? Presiden Soekarno telah berjasa pada zamannya, betul. Presiden Soeharto banyak jasanya, walaupun juga kata Gus Dur banyak dosanya. Kata Gus Dur, Habibie banyak jasanya, Gus Dur radhiyallahu anhu wa ardo, apalagi 2 tahun kayak Umar bin Abdul Aziz, betul. Setelah Gus Dur, Ibu Megawati banyak jasanya, SBY banyak jasanya, Pak Jokowi, apalagi yang jelas itu adalah jalan tol. Saya jadi 12 jam sampai ke Tulungagung, itu aja saya mah. Undang-undang hari santri 22 Oktober itu dapat siapa? Lah kok tega-teganya udah selesai di demo-demo, lihat itu yang demo, shopping close up wajahnya wajah Tidin. Kalau ini kan cuma mantan, kalau mantan udah ada cahaya-cahaya keris nih. Makanya ini sebelum pulang coba keris ini taruh di kepala masing-masing supaya hilang bener-bener itu sisa-sisa kibinnya. Untuk apa? Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Jangan lama-lama, langsung hiduplah aja. Yang penting Indonesia hidup. Apa ciri-ciri orang hidup? Punya rasa. Orang hidup itu cirinya punya rasa. Kalau dia itu diberikan apa award, dia disanjung merasa senang, walaupun tidak cantik dibilang cantik seneng kan? Betul apa tidak? Kalau dia itu dihina marah. Kata Imam Syafi'i, man istughdiba wa lam yaghdab fa huwa himar. Siapa orang yang dihina-dina seharusnya dia marah, dia tidak marah, maka dia bukan orang tapi himar. Atau dia sama sekali tidak punya rasa, fahuwa hajar, dia bukan orang tapi batu. Lah sekarang saudara, dihina-hina, katanya lu datang ke sini bawa gula 1 kilo, kita sembelihin ratusan kambing. Kakek-kakek aneh datang untuk mencetak para kiai, kalian datang ke sini bawa gula 1 kilo. Lah ini kan aneh, nyetak kiai di mana, bos? Siapa sih kiai di sini yang dicetak bener-bener datang ke dia, terus diajarin jurmiyah, diajarin mulhatul i'rab, diajarin alfiyah sampai pinter baca kitab? Mana sih orangnya? Nggak ada, bos. Wah, ini katanya dulu ngajinya sama kabit, bukan kiai dulu itu, walaupun ketemu sekali ijazahin sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ajastu qabiltu, itu dia ngaku murid itu kiai zaman dulu. Hanya begitu doang ngajar-ngajarnya zaman dulunya. Tapi kalau pondok-pondok pesantren di sini yang santrinya 100, yang santrinya 50, apalagi yang santrinya banyak, ngajarin anak-anak kita jurmiyah, ngi'rab, narkib. Kalau di Banten namanya narkib, bahasanya bahasa Jawa. Iklam kalimat fil amr kudu jajem alamat jajemi sukun fa'il domir anta sejumlah fil fa'il la mahallalah nayarab dari jumlah istinab nahwi wa huwa ma la yaqa'u jawaban anis su'al. Itu namanya narkib. Kalau mi'rab bahasanya Arab. Iklam kalimatu fi'li amrin mabniyun ala sukuni fa'iluhu domiru anta
wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi isti'nafun nahwiyyun. Allah Allah. Lah itu diajarin sama siapa? Kiai saudara. Bo, makan melulu. Gitu badan. Lah, pengajian di masjid ngamplopin kiai 50.000 itu kerasanya mahal amat. Kiai cepat kaya kalau begini. Betul apa tidak? Tapi kalau ngamplopin orang selawatan, itu sampai 120 juta, 200 juta itu kalau acaranya lebih gede. Mau itu agama ajarannya kemudian menjadi seperti di Andalusia. Tahu cerita Andalusia? Kenapa Andalusia itu kerajaan Islam yang dulu besar kemudian porak-poranda? Gara-gara sholawatan. Bukan sholawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, gara-gara syair-syair yang datang dari Irak. Jadi orang Andalusia kemudian menerima Islam yang awalnya ilmu pengetahuan, melahirkan Alfiyah Ibnu Malik. Siapa Alfiyah Ibnu Malik pengarangnya? Orang Andalusia, orang Spanyol. Kemudian dari Cordova, Spanyol, melahirkan imam ahli tafsir namanya Imam Qurtubi. Bukan Qurtubi lebah, ini Imam Qurtubi asli. Tapi lama-kelamaan datang ini penyair dari Irak, kemudian pengajian-pengajian begini yang biasanya ngaji Fathul Qorib diganti dengan musik. Akhirnya agama Islam di Andalusia tidak lagi ilminya, yang ada hanya memengan. Nyahon ke memengan, main-main, begitu-begitu aja. Jadi agama kelihatannya semarak tapi keropos. Agama kelihatan semarak tapi keropos karena ilmunya tidak ada. Acaranya habis Isya jam 5 sudah datang gegelar, rebutan tempat, nggak sholat maghrib. Betul apa tidak? Kemudian sampai malam giliran kiai mau ceramah, baru ceramah 10 menit, guys udah mau dilanjutin selawatan lagi. Lah jadinya nanti umat Islam jadi goblok. Kalau goblok gampang untuk dikalahkan dan ditundukkan musuh. Bu, wah ini jangan kesinggung tukang marawis. Kalau ini mah kan enggak. Ini ngomong marawis saya nggak apa-apa, selawatan. Inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan. Sekarang lagu itu diganti, bos. Udah denger? Inna fil jannati nahran min laban li ba'alwi. Ada lagunya, saya lihat di YouTube. Astagfirullahaladzim, ini kan karya orang, bos, karya orang. Inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan hubu ahli baiti fardun indana. Apa terusnya itu? Sekarang diganti, bukan hubu ahli baitin fardun indana, bukan hubu lawi fardun indana ninung neng. Naudzubillah. Ya Allah, silahkan cari di YouTube, lagu itu sudah dirubah. Yughayyiruna al-kalima an mawadhi'ihi,
merubah berbagai macam narasi, diksi, proposisi dari yang seharusnya. Limada li syai'in ya'udu ilaihim, untuk sesuatu yang manfaatnya kembali hanya pada mereka. Pemalsuan lagu banyak. Untuk apa? Untuk mendoktrin bapak-bapak. Pak, kita harus menjaga. Makanya saya sangat senang dengan keluarga besar Sentono, dari Majan, dari Tawangsari, Winong.